Ya, halo, saya Billy Huta Barat. Saya di sini langsung saja saya akan mencoba menjelaskan tentang IP table seperti definisinya, komen-komennya, contohnya dan cara penerapannya. Ya, kita mulai saja dengan apa itu IP table. IP tables adalah suatu tools dalam sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan filter atau penyaringan terhadap trafik lalu lintas data. Saya ulangi lagi, IP tables adalah suatu tools dalam sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan filter atau penyaringan terhadap trafik lalu lintas data. Jadi IP tables itu kalau di jalan seperti rambu lalu lintas, ya, lampu-lampu lalu lintas yang melakukan penjaringan kepada mobil-mobil yang di jalan. Cara sederhana digambarkan sebagai pengatur lalu lintas data. Dengan IP table inilah kita akan mengatur sebuah lalu lintas dalam komputer kita, baik yang masuk ke komputer, keluar dari komputer, ataupun trafik yang sekedar melewat komputer kita. Ya, IP table itu sebagai firewall yang khas. IP table mengontrol port pada antarmuka jaringan di mana paket bisa masuk, melewati atau keluar. Nah, lanjut lagi. Itu definisi IP table. Apa aja sih yang bisa dilakukan dengan IP table? Dengan kemampuan tool ini, kita bisa melakukan banyak hal dengan IP table. Yang paling penting adalah bahwa dengan IP table ini kita bisa membuat aturan atau rule untuk arus lalu lintas data. Aturan itu dapat mencakup banyak hal seperti besar data yang boleh lewat, jenis paket atau data yang dapat diterima, mengatur trafik berdasar asal dan tujuan data, forwarding, net, redirecting, pengelolaan port dan firewall. Ya, IP table itu bekerja dengan chain atau rantai adalah pengelompokan dari rule yang mengatur lalu lintas jaringan dengan membuka dan menutup port yang dapat diterapkan atau terikat ke sebuah antarmuka dalam urutan tertentu. Ada 3 tipe chain yang built-in pada IP table. Satu, ada input yaitu paket yang datang ke dalam PC. Forward, paket yang melewati PC router. Output, paket yang meninggalkan PC. Ya, jadi ingat pada IP table itu bukan dengan chain itu ada 3, yaitu input, forward, dan output. Perangkat apa saja yang dialami oleh IP table? Ada beberapa, yaitu ada 1, filter, tabel default yang ada dalam penggunaan IP table. NAT, tabel ini digunakan untuk fungsi NAT, redirect port, dan manual. Tabel ini berfungsi sebagai pengawal proses pengaturan paket. Bila Anda ingin mencari lebih jelas lagi secara lengkap dan detail, Anda bisa melihat di manualnya IP table di Linux dengan pada terminal ketikan man IP tables. Ada beberapa command yang umum digunakan. Satunya ada min-f atau sort. Kriteria ini digunakan untuk mencocokkan paket berdasarkan alamat IP asal atau bisa juga ditulis dengan contoh 192.168.1.0/24 yang artinya semua alamat 192.168.1. Lagi min-d destination digunakan untuk mencocokkan paket berdasarkan alamat tujuan. Penggunaannya sama dengan min-rc. min-p atau min protokol digunakan untuk mengecek tipe protokol tertentu. Contoh protokol yang umum adalah TCP, UDP, ICMP, dan OR. Daftar protokol bisa dilihat pada garis miring STC Gateway Protocol pada terminal. Minjam, min-j atau minjam artinya ya ada 3, ada banyak aksi yang bisa digunakan bisa dipakai dalam IP table. Contoh min-j accept. Ketika paket cocok dengan daftar match dan target ini diberlakukan,
maka paket tidak akan melalui baris-baris aturan yang lain dalam chain tersebut atau chain yang lain yang mereferensi chain tersebut. Min J drop. Target ini mendrop paket dan menolak untuk memproses lebih jauh. Dalam beberapa kasus mungkin hal ini kurang baik karena akan meninggalkan dead socket antara klien dan server. Min J return. Target ini akan membuat paket berhenti melintasi aturan-aturan pada chain di mana paket tersebut memenuhi target return. Ya, min P policy. Perintah ini membuat kebijakan default pada sebuah chain. Min D min delete. Perintah ini menghapus suatu aturan pada chain. Dilakukan dengan cara menyebutkan cara lengkap perintah yang ingin dihapus atau dengan menyebutkan nomor baris di mana perintah akan dihapus. Min R atau min replace. Penggunaannya sama dengan min delete, tetapi command ini menggantinya dengan entry yang baru. Ya, replace. Jadi command ini mengganti dengan entry yang baru. Min F atau flush. Perintah ini mengosongkan aturan pada sebuah chain. Apabila chain tidak disebutkan, maka semua chain akan di flush. Min L atau list. Ini sering digunakan pada IP table karena agar kita bisa melihat list apa aja yang telah kita berikan, list rows yang telah kita berikan. Perintah ini menampilkan semua aturan pada sebuah tabel. Apabila tabel tidak disebutkan, maka seluruh aturan pada semua tabel akan ditampilkan. Walaupun tidak ada aturan sama sekali pada sebuah tabel, command ini bisa dikombinasikan dengan option fp, verbose, min n, numeric, dan min n exact. Ya, min A atau min append. Perintah ini menambahkan aturan pada akhir chain. Aturan akan ditambahkan di akhir baris pada chain yang bersangkutan sehingga akan dieksekusi terakhir. Yaitu beberapa command yang bisa digunakan. Ya, perintah IP table itu dengan mengetikkan pada terminal IP table min T tables option row target. Contohnya IP table min P policy forward accept. Contoh perintah input chain. Kita coba contohnya mengizinkan HTTP traffic secara port 80. IP table min A input min J accept min P TCP min destination min port 80 min I ETH 0. Nah, tadi itu adalah definisi dan command-command yang digunakan pada IP table. Untuk lebih jelasnya kita akan mempraktekannya. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Ya, saya telah menginstal dua VirtualBox Ubuntu 2 buah. Mari kita buka keduanya. Mari kita anggap Billy ini PC1 dan kita berarti PC2 ya. Pertama, kita akan mengkoneksikan kedua VBox ini dengan cara masuk pada PC1 dulu, sistem, preferences, network connection. Bagian sini sistem, preferences, ya kita gunakan aja yang sudah ada. Edit. Spesifikasi laptop kurang baik. Ya, lalu setelah masuk pada edit, kita masuk pada IP Vim4 setting. Di sini saya sudah membuat IP-nya. Saya telah membuat IP yang pada PC1 kita telah buat. Nah,
IP sekian, next mesh sekian, dan gateway-nya sekian ya. Terus 92 dan 68 2 dan 25. Setelah itu kita apply. Oh, ininya ganti manual. Kita tambah lagi. Lalu kita shutdown PC pertama. Lalu kita lakukan pada PC kedua, hal yang sama dengan IP yang berbeda. Oh ya, sebelum membuat IP ini pada awalnya kita ganti main password dengan manual ya. Setelah membuatnya sama seperti tadi, setelah membuat IP lagi dengan belakangnya 24, networknya sama, gateway-nya sama, kita apply. Kita masukkan password butuh kita. Nah, pada password kita shutdown. Ya, kita telah men-shutdown keduanya. Mohon maaf ada pemotongan video dikarenakan tadi sedikit lama. Ya, jangan tidak terlalu menunggu lama ada pemotongan video. Ya, setelah kita shutdown, kita akan mengkoneksikan kedua Ubuntu. Kita pilih pada PC pertama, pada PC Billy, kita masuk setting. Kita masuk network. Pada adapter 1 kita pilih bridge adapter. Kita pilih attach to-nya dengan bridge adapter. Lalu pada name-nya kita pilih yang ini adalah device wifi yang tertanam pada laptop masing-masing, jadi mungkin berbeda-beda. Adapter tipenya juga kita pilih sesuaikan. Lalu promise choose mode-nya kita pilih allow all ya, kita oke. Pada PC yang kedua juga lakukan hal yang sama. Masuk pada network, adapternya pilih, attach to pilih dengan bridge adapter, name-nya juga sama, advanced, kita buka advanced, pilih adapter type dengan Intel Pro /1000 MP desktop, dan promise choice mode-nya allow all. Oke, kita lagi ya. Lalu kita nyalakan kembali kedua Ubuntu. Ya, kedua PC telah kembali nyala. Sekarang kita coba mengetes apakah PC ini sudah terkoneksi atau belum. Kita
buka terminalnya. Juga kedua, kita mencoba PC2 mengeping PC pertama ya. Tadi kita PC pertama telah dibuat dengan IP 25 belakangnya, di kedua IP 24. Kita ketikkan ping 92 168 2 dan IP nya PC pertama 25. Ternyata sudah terkoneksi, kita stop. Lalu kita coba pada PC kedua. Masih pada PC pertama. Ping ya, ternyata sudah terhubung kedua PC. Stop. Ya, untuk kita bisa membuat rule pada IP table, kita harus menjadi seorang super user admin. Karena ini masih dalam mode all user, nah kita ubah dalam mode admin. Sudo root super user root. Pada PC pertama kita akan sebagai adminnya. Ya, sudah menjadi admin. Saya tekan tanda pagar ini, clear 2011. PC 2 juga. Setelah masuk kepada mode root, kita akan mencoba melihat chain ya, dengan ketikan IP table -l ya, ini chainnya. Lalu kita akan langsung saja kita akan mencoba melakukan perintah drop pada IP table ini, memberikan perintah drop untuk pada PC 2 dengan mencetakkan perintah IP table -a pen input -s, masukkan IP kedua, IP PC 2 j jam aksinya, lalu apa aksinya itu drop ya. Untuk melihat apakah kita memberikan full block atau drop, kita lihat dulu pada listnya -l. Nah, ini sudah ada di sini. Kita lagi drop kepada PC 2 ya. Untuk mencobanya mari kita coba pada PC 2 mengeping ke PC 1. Lakukan dengan cara ping 192 168 225. Nah, kita bisa kan
Karena kenapa tidak bisa? Karena sudah diberikan row drop kepada PC2. Jadi sehingga PC2 tidak bisa ping kepada PC1. Lalu untuk agar bisa kembali saling terhubung, kita hapus perintah drop ini dengan cara flush. Flush itu jadi menghapus semua perintah yang ada pada chain. Disable min f atau flush. Enter. Nah, sehingga ketika dia flash, PC2 pun langsung terkoneksi kepada PC1. Untuk melihat lebih lagi, kita stop dulu. Oke, kita lihat dulu list yang ada pada PC1, disable-nya L. Sudah tidak ada rows yang dibuat. Setelah kita menghapus row yang dibuat, kita coba ping kembali pada PC2 ya. Ketika ping 162.168 225. Ya, langsung terhubung kembali. Nah, stop. Ya, demikian penjelasan tentang IP table dan perintah dan cara pengaplikasian IP table pada Linux, pada VBook Linux ya. Mungkin hanya sedikit, mohon maaf untuk kekurangannya. Sekali lagi, untuk mungkin lebih lanjut, kalian bisa, untuk lebih jelas, kalian bisa mencari manual, bisa membaca manual IP table di Linux dengan ketikkan man IP table. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Billy Huta Barat. Sekali lagi terima kasih.